Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Seorang ibu muda di Makassar hendak membuang anak balitanya ke saluran air usai bertengkar dengan sang suami. BBM solar dipangkep langka, dampaknya sopir truk harus menunggu berjam-jam untuk mengisi BBM di SPBU. Kepala bocah 7 tahun tertembak peluru senapan angin. Harga daging ayam di pasar tradisional Parepare mengalami kenaikan cukup signifikan. Tak hanya mahal, pasokan daging ayam juga langka. Kelangkaan ayam pada daging tersebut diduga terjadi karena stok ayam potong dimonopoli pengusaha yang menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis. Para pedagang daging ayam di Pasar Lakesi mengeluhkan kenaikan harga dan keterbatasan pasokan yang mempersulit usaha mereka. Pedagang mengaku stok ayam pedaging di pasar semakin langka sejak program MBG bergulir. Asri, salah satu pedagang, menyebut kenaikan harga sangat drastis. Harga daging ayam yang semula hanya Rp20.000 per kilogram kini melonjak hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan biaya operasional ini diikuti pembatasan pasokan. Pedagang mengaku pihak supplier mengurangi jatah ayam kepada pedagang. Kondisi itu pun mengancam kelangsungan usaha pedagang kecil. Bukan bilang naik Loncat ya? Iya. Dari harga? Naik 30. Naik 30 ya? Iya. Per kilo. Pengaruhnya Pak, pengaruh kenaikannya? Apa sih kira-kira Pak? Gara-gara kemungkinannya MBG. Dari MBG ya? Karena kan itu biasa. Alhawalam dia tapi kemungkinannya begitu. Dari pusat dia. Dari pusat. Iya. Kalau kita kesanggian di pasar ya pusing juga. Cari bilang bagaimana nih. Oke. Susah juga dia. Susah juga dapat. Iya, biasanya itu kan sekarang itu dibatasi sekali. Dibatasi. Iya. Dulu. Pemerintah daerah diminta segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga dan pasokan ayam di pasaran. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kasus penembakan menggunakan senapan angin terjadi di Kabupaten Goa. Seorang anak berusia 7 tahun menjadi korban peluru nyasar di lingkungan rumahnya. Proyektil di kepala korban baru terdeteksi setelah keluarga memeriksa luka yang tertutup rebat. Suasana perumahan di Desa Sunggumanai, Kecamatan Patalasang, Goa terlihat sepi. Warga masih trauma dengan insiden penembakan peluru nyasar yang terjadi pada 22 November lalu. Bekas darah korban masih terlihat di depan rumah warga. Korban berinisial RF, anak berusia 7 tahun, tertembak saat duduk bermain gawai bersama sepupunya di depan rumah tetangga sekitar pukul 3 sore. Korban mendengar suara ledakan dan merasakan darah mengalir dari dahinya. Suara tembakan kedua kemudian terdengar membuat korban dan sepupunya panik dan berlari ke dalam rumah. Hasil pemeriksaan tim medis menemukan satu proyektil kecil berwarna putih tertancap di tengkorak kepala korban. Dokter berhasil mengangkat proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Ini kan di tengah-tengah perumahan. Ya. Di tengah-tengah perumahan, apa dia tembak di situ? Tidak ada pohon. Dia mau tembak burung, anaknya posisinya duduk di lantai depan pagar sambil main HP menunduk. Oh ya. Bagaimana bisa tembak burung terus bisa kena kepalanya anakku? Di bagian mana kenanya, Bu? Di tengah-tengah pas tengah jidat. Dari hasil vonis dokter itu kedalamannya berapa, Bu? Nggak sampai masuk Pak, cuman dia menancap di tengkorak kepala. Meski kondisi fisiknya membaik, korban kini mengalami trauma berat. Ia demam, gangguan tidur, serta penurunan kemampuan melihat jarak jauh. Ini demam tinggi, terus gelisah malamnya tidur, nggak tenang tidur, selalu terbangun kalau tidur Pak, menangis. Oh, ada trauma gitu? Kayaknya ada trauma Pak, terus dia bilang tidak mau keluar di situ main, takut Kak. Ya. Iya, trauma sekali nih Pak. Trauma di? Iya. Ini. Saya pun sebagai orang tuanya jujur trauma sekali tinggal di sini Pak. Keluarga korban telah melaporkan insiden ini ke Polres Goa. Mereka menduga tembakan itu berasal dari area sawah di belakang perumahan
area yang kerap digunakan untuk berburu burung. Unit PPA Polres Goa kini memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri terduga pelaku penembakan. Polisi juga mengumpulkan bukti termasuk proyektil yang dikeluarkan tim medis. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Kalau yang Pelaku masih di dalam, belum ini, masih penyelidikan. Polisi menegaskan, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi pemilik senapan angin agar tidak sembarangan melepaskan tembakan di area padat penduduk karena dapat membahayakan warga sekitar. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Hasil penerapan sistem pembagian kuota baru, sejumlah provinsi mendapat penambahan kuota haji. Di Sulawesi Selatan misalnya, kenaikan kuota haji berdampak pada berkurang masa tunggu haji dari 40 tahun menjadi sekitar 27 tahun. Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan resmi umumkan penurunan masa tunggu haji yang selama ini menjadi salah satu yang terlama di tanah air. Masa penantian haji kini dipangkas dari 40 tahun menjadi sekira 26 tahun hingga 27 tahun. Berkurangnya masa tunggu merupakan dampak dari perubahan sistem pembagian kuota. Bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk muslim per daerah, melainkan berdasarkan urutan pendaftaran di tingkat provinsi. Dalam sistem pembagian kuota haji 2026, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat kuota 9.670 jemaah. Dengan perubahan pola pembagian kuota ini, kita harapkan dan kita pastikan bahwa nanti masa tunggu jamaah akan sama. Dari Aceh sampai Papua akan sama 26,4 tahun semua. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Bonto-Bonto Pangkep tidak tenang saat belajar. Mereka was-was karena kondisi bangunan sekolah sudah rusak, terutama pada bagian atapnya. Siswa dan guru khawatir atap sekolah ambruk dan melukai mereka. Kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dilakukan dengan tenang justru berbanding terbalik. Pasalnya kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Bonto-Bonto di Kecamatan Makrang Pangkep bisa dibilang tak layak untuk digunakan. Atap plafon tampak lapuk, berlubang, bahkan sebagian atap sudah pernah runtuh. Kondisi itu membuat murid dan guru ketakutan, apalagi baru-baru ini atap plafon roboh. Pernah ada rasa takut tak untuk masuk di kelas karena melihat kondisinya yang banyak yang rusak? Pernah waktu saya pertama masuk SD. Pertama masuk SD? Ya. Oh, ini sudah rusak memang. Menurut kepala sekolah, sudah 10 tahun SD Negeri 2 Bonto-Bonto tidak mendapat bantuan sehingga kondisi bangunan saat ini memprihatinkan. Kalau kerusakannya sebenarnya lama ini Pak, Bu. Sudah diusulkan oleh sekolah. Di Dapodi itu cuma maksudnya untuk realisasinya di pusat memang belum. Kalau untuk dapat bantuan memang sekitar 10 tahun lebih yang belum pernah dapat bantuan lagi ya, Pak. Pihak sekolah mengaku telah lama mengusulkan perbaikan bangunan melalui aplikasi Dapodik. Namun usulan itu belum terrealisasi dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Pangkep telah meninjau lokasi sebanyak 3 kali, termasuk melakukan pengecekan bersama Dinas PUPR. Perbaikan sekolah menunggu hasil penilaian teknis atau taksasi dari tim PUPR, sebab kementerian hanya mengakui perhitungan tim yang memiliki kapasitas teknis tersebut. Benarnya kami dari Dinas Pendidikan itu sudah mengusulkan dari tahun lalu. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas PUPR melakukan taksasi. Taksasi itu adalah penilaian tingkat kerusakan sekolah. Karena dari kementerian hanya mengakui dari hasil perhitungan tim PUPR karena mereka yang memiliki kapasitas teknis untuk melakukan penilaian. SD Negeri 2 Bonto-Bonto saat ini memiliki 55 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah masih menunggu persetujuan perbaikan dari pemerintah pusat. Sementara proses belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi bangunan yang membahayakan.
Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. BBM solar di Pangkep kembali langka. Dampaknya truk yang hendak mengisi BBM harus antri selama berjam-jam di SPBU. Sudah 2 bulan BBM solar di Pangkep langka. Kelangkaan itu membuat sopir truk pusing karena mereka harus antre berjam-jam menunggu giliran isi BBM. Antrean di SPBU terjadi sejak Rabu pagi. Jumlah truk yang datang terus bertambah sehingga antrean mengular hingga ke bahu jalan raya. Untuk menghilangkan rasa penat, sopir pun keluar dari truk duduk menunggu di pinggir jalan. Kelangkaan solar juga menghambat distribusi barang. Jumlah antrean truk tak sebanding dengan jumlah pasokan solar di SPBU, sehingga dalam waktu singkat solar habis. Langka solar, Pak? Sejak kapan, Pak, langka? 1 bulanan. Jadi selalu Ki mengantri, Pak? Selalu mengantri, Pak? Tak berapa lama Ki biasanya ngantri, Pak? Ya tergantung 2 jam, 3 jam baru kalau tidak habis di solar kan. Iya. Sebenarnya di sini cepat mengisi, cuma ini dari tadi pagi katanya ini supir baru masuk solarnya. Kelangkaan solar di Pangkep diprediksi terus berlanjut apabila pasokan tidak segera distabilkan. Pihak SPBU Pangkep maupun Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kelangkaan solar. Para sopir hanya bisa bertahan di barisan antrean sambil menunggu kedatangan mobil tangki BBM selanjutnya. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.